Nah, oke. Produk, jadi nggak ada masalah Bu Nje. Nggak masalah banget, apalagi teman-teman ini adalah semuanya produsen gitu kan. Nah, sekarang kita akan riset data negara tujuan. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, kita punya Mbah yang baik hati. Kenal semuanya? Mbah yang baik hati apa? Mbah Google ya. Mbah Google itu gaji saya, gaji Mbah Prihadi ini tiap bulan kasih gaji ke saya. Ya. Google itu layaknya kalau kita big data is key. Jadi kalau Anda punya data, maka Anda layaknya pegang kunci. Mau masuk pintu depan, pintu belakang, pintu samping boleh, monggo silahkan. Kenapa? Saya punya kuncinya. Dan data di Google itu gratis. Kalau dijual mahal, ya Anda bisa dapatkan asal tahu caranya. Kalau nggak tahu, saya kasih tahu caranya. Yuk, next. Apa yang bisa dilakukan oleh Simbah tadi buat kita? Satu, next. Satu adalah UKM, ya. Kalau diajarin ngomong ekspor, aku nggak bisa bahasa Inggris mas, gitu kan. Aku nggak bisa bahasa Rusia mas ya. Saya bahasa Inggris bisa lah ya. Kalau saya bahasa Rusia saya nggak bisa. Saya bahasa Tagalog saya nggak bisa, tapi saya bisa dapatkan customer dari Rusia. Bagaimana caranya? Ada Google Translate, ya. UKM itu kalau dulu Anda tanya nguasain berapa bahasa? Saya sekarang 10, 20, ratusan bisa. Kenapa? Ada Google Translate, ya. Makanya nanti ketika Anda berkomunikasi jangan takut. Kenapa? Kalau di telepon jangan diangkat, ya. Better text me, better call me in WA. Kenapa? Kita punya asisten, tanya dulu gitu kan. Copy paste tanyakan di sini, Anda akan tahu maksudnya. Ya, saya nggak pernah. Saya bahasa Rusia nggak bisa, tapi saya beberapa punya customer orang Rusia. Kenapa? Google Translate yang bantu. Ya, jadi UKM sekarang menguasai berapa bahasa? Puluhan gitu ya. Ya, oke, next. Iya, Google Translate itu bisa mengartikan kata, kalimat, paragraf, bisa semuanya. Ya, jadi nanti kalau Anda mau bikin judul bisa, Anda mau bikin cerita bisa, Anda bahkan deskripsi untuk produk Anda siapkan dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia, lalu terjemahkan dengan bahasa yang Anda inginkan. Ya, Google Translate, baik hati kok Mbah ini ya. Yang kedua ada Google Trend sama Google Keyword Planner. Google Trend ini apa? Sudah ada yang tahu Google Trend? Google Trend ini adalah untuk melihat tren di mana produk Anda banyak dicari. Di negara mana, di kota mana, sehingga kalau kita mau pasang jerat, itu sesuai dengan data. Di kota itu saya banyak yang nyari, sehingga ketika ada pasar, ada kolam di sana, saya kasih umpan, plung gitu kan, dapat nggak ikannya? Dapat dong gitu. Ya, ada Google Trend di sana. Yang kedua ada Google Keyword Planner. Google Keyword Planner apa? Orang yang masuk ke Google itu jadi jenengan ngetik di Google itu dicatat dari pertama dia buka sampai dengan saat sekarang ini, ya. Jadi ada bank data yang gila-gilaan di sana. Nah, Google Keyword Planner-nya akan ngasih bocoran. Kalau saya punya produk hijab, ya, orang masuk menemukan hijab saya, belum tentu mereka ketik hijab, tapi saja kerudung, mukena, pasmina, ya kan, telekung atau apa, ya, dibocorin di sini Google Keyword Planner. Jadi untuk produk ini ya di negara ini ya kan populasinya berapa akan muncul di sana. Anda tentukan ya. Saya sudah tahu datanya di sini, akan saya serang yang ada di sana. Ya. Oke. Nah, serunya ditanyakan tadi semuanya ada di dalam Google. Ya. Jadi let's say nanti kita punya produk nih namanya apa? Ya kan? Google itu pencariannya ada gambar. Ya, ada gambar, kita bisa beralih ke negara manapun, Mas. Jadi nanti kita sesuaikan nih, yang kita maksudkan ini ya ditranslate ke Inggris dulu boleh, bisa. Atau kalau kita mau nggarap pasar lokal ya gampang gitu kan. Kalau kita mau nggarap ke sana, ditranslate ke negara yang mau dituju, boleh. Nanti sesuai enggak? Ketika kita ketikkan itu, dicek di gambar, dimuncul tuh. Yang kita maksudkan sama enggak dengan itu? Kalau let's say kita ngomong kuping gajah tadi gitu ya, kuping gajah. Kita ketikkan kuping gajah, ya kita masuk ke negara US nggak keluar pastinya. Tapi kita tahu nih nama latinnya adalah Anturium gitu kan. Nah dengan kecek di Anturium tadi muncul, kita ganti nanti negaranya. Sayangnya kalau saya harus menerangkan detail, saya butuh 4 hari buat menerangkan ini. Ya, jadi nanti mungkin semoga ada CSR dari perusahaan yang ada di Jawa Tengah yang bisa memfasilitasi UKM kita, UKM Jawa Tengah ini, ya. Untuk itu,
Kalau dalam waktu singkat ini saya ngasih keterangannya, ya ngasih contoh nanti di sini nih, di sini gitu ya. Nanti kalau mau belajar lebih detail itu karena butuhnya 4 hari semuanya gitu ya. Jadi paling enggak gambarnya segitu Mas. Jadi semua yang ada di trend, di Google Keyword Planner itu ada semuanya. Di negara ini, kita masuk ke negara ini, jumlahnya berapa? Itunya berapa? Ada semuanya. Dan orang riset itu enggak ada benar salah. Ya, yang tahu adalah kita. Kita sebagai milik produk, riset tuh, oh kalau aku masuk ke negara sini, itu munculnya ini. Kira-kira jumlah pencariannya jumlah ini. Masuk enggak ketika saya tawarkan di sana? Kurang lebih seperti itu Mas. Ya, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di negara itu dan data yang munculkan di sana. Ya, itu. Semoga terjawab. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 3 ada Google Map Scraper sama Google Email Scraper. Ini apa? Jenengan kalau punya produk, punya usaha, itu dimasukkan ke Google My Business enggak? Ya kan? Kalau Anda enggak masukkan, dibikinkan enggak sama si Google? Ya, ada yang dibikinkan Bu sekarang. Ya, jadi kalau saya punya produk kopi, nih, saya mau ngejual kopi itu berarti yang beli adalah restoran, cafe shop, ya, tempat-tempat nongkrong kayak gitu. Saya mau ngejual, saya mau tahu datanya adalah pemilik warung kopi yang ada di negara Singapura, ya, cafe shop yang ada di Singapura. Anda bisa scrub, ya. Ketika sudah di-scrub, nanti akan muncul nih nama usahanya apa, alamatnya di mana, yang punya siapa, nomor WA-nya berapa, emailnya berapa, apa, ya. Jadi Anda sudah dapat data lengkap. Tinggal Anda mau apa? Mau ber-email, mau ber-WA, atau mau menawarkan lewat yang lainnya. Semuanya ada. Ya, teman-teman yang mau belajar ekspor dulu tanya, Mbak, mau dibagi saya data buyer, data calon buyernya, gitu kan? Sekarang nggak perlu, Anda bisa cari sendiri. Kalau Anda sudah bisa dapatkan data nama usahanya, terus nomor teleponnya berapa, nomor WA-nya berapa, alamat emailnya ada, selesai nggak? Selesai. Ya, jadi Google Map Scraper sama Google Email Scraper ini dia akan men-scrap semua datanya. Kalau sudah dapat data, kita tinggal lakukan nih, ya, probing ke customer, jualan ke customer kita, ya. 1, 2, 3, next. Ini contohnya Google Trend yang Bapak Ibu yang sudah biasa, monggo yang belum, ya. Jadi ini Google Translate pertamanya. Jadi saya akan terjemahkan kopi, ya, karena saya mau risetnya adalah ke negara yang ada di luar sana, saya masukkan jadinya coffee pastinya. Ya, next. Ini adalah Google Trend Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita masukkan coffee, ya, negaranya itu dipilih bawahnya itu ada pilihan. Ada seluruh dunia atau Indonesia. Dari skala 0 sampai dengan 100, ya, kebutuhan untuk orang mencari kopi itu ada di 75 ke atas. Artinya banyak atau enggak? Banyak, gitu kan. Ketika sudah muncul banyak ini, kita mau data lebih valid lagi. Di kota mana, negara mana dia muncul. Next. Di sini. Ternyata negara-negaranya muncul Pak Ibu. Kebutuhannya di sana sejumlah itu. Orang banyak nyari kopi di negara itu. Kalau Singapura pasti muncul nomor 1. Kenapa? Karena semua ekspor itu hubnya adalah di Singapura. Ya, jadi semuanya pasti di sana. Ya, dan nanti Anda ketemu bro. Nah, kalau sudah ketemu negaranya ini, next Mas, kita bisa sampai dengan ke kotanya bahkan, ya, di kota mana, kita simpan datanya, ya. Jadi kita sudah punya data untuk jumlah pencarian di negara A, di kota A, kita sudah punya datanya. Sehingga nanti kita mau nge-grab, kita mau serang ke sana, maka kita sudah punya data valid. Oke, next. Nah, bahkan dikasih contoh nih, untuk kopi. Kopi itu apa aja? Kata kuncinya turunannya, Dalgona Coffee gitu kan. Berarti kita akan siapkan produk kita secara deskripsi, secara itu. Kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan bagaimana mereka bisa membuat Dalgona Cafe gitu kan. Itu. Jadi sampai dengan kata kunci terdalamnya dikasih bocoran di sana. Ya, next. Itu contohnya ya, kalau kita contohkan tadi. Next. Nah, kalau kita mau belajarnya langsung yang B2B, next Mas. Next lagi, sekali lagi. Nah, kita juga bisa ambil data dari Trade Map, dari Go Forward Business atau dari similar website yang sama dengan itu. Ya, kenapa? PBB itu punya data eksportir dan importir seluruh dunia. Bahkan untuk tahu harganya dia juga bisa di sana. Kita bisa buka trademap.org. Di sana ada banyak. Jadi Anda bisa mengebuka bagaimana kebutuhan produk-produk Indonesia itu dibutuhkan di negara mana aja.
Ada mappingnya di sana. Terus kebutuhan untuk negara semisal Aljazair atau Arab Saudi, mereka butuh apa aja dari negara yang lain. Itu ada semuanya di Trade Map. Ya, Go Forward Business ini kebanyakan teman-teman broker. Ya, kalau masuk ke sana kita bisa cari datanya. Datanya apa yang dicari? Kita cari datanya member goal. Karena Go Forward Business itu membernya berbayar 1 tahun 1 juta. Ya, kita bisa cari data goal-nya di sana. Kita cari kontak perusahaannya. Ya, next. Ini contohnya Ibu, Trade Map itu kayak gini, ya. Jadi kita bisa cari HS code, kita based on HS code. HS code-nya dimasukkan ke sana, maka akan muncul negara mana aja yang jadi importir, negara mana saja yang jadi eksportir. Dari sana kita klik negaranya, next Mas. Klik negaranya, maka akan muncul PT-PT-nya atau perusahaan-perusahaannya yang melakukan proses ekspor maupun impor. Ya, kita kalau sudah ke sana, kita tinggal klik, itu ada datanya semuanya. Ya, ada websitenya, ada nomor teleponnya. Kita tinggal menuju ke website yang ada di sana, kita klik cari kontaknya. Ya, itu pasti ada kontaknya. Ya, kontak email, kontak HP, pasti ada di sana. Kalau kurang yakin lagi ini perusahaannya valid atau enggak, kita masuk ke LinkedIn. Ya, di LinkedIn itu ya kita akan tahu. Biasanya kalau di website umum dia akan muncul sales at apa gitu ya. Tapi kalau di LinkedIn perusahaan ini bonafit atau enggak kita bisa lihat. Kalau dia punya struktur organisasi yang bagus dan jabatannya itu ada apa aja di sana, maka perusahaan itu bisa dikatakan sebagai valid. Ya, manajernya siapa, sales manajernya siapa, purchasing manajernya siapa, itu akan kelihatan di LinkedIn. Ya, jadi kita bisa pakai di sana. Datanya dapat lagi datanya. Ya, next. Ini kalau yang di Go Forward. Go Forward kita tinggal pilih customer member goal-nya, lalu kita cari di sana. Di sana ada inquiry Ibu. Bapak Ibu, di sana ada buyer from United States. The buyer would like to receive quotation for product name-nya apa. Jadi ada permintaan di sana. Ya, kita bisa penuhi permintaan itu dengan mengkontak orang yang ada di situ. Ya, tapi nunut lagi ini. Ya, saya nggak ajarkan yang lebih susah. Nanti ajarkan kita praktekkan yang mudah-mudah aja. Ya, next. Oke, riset sudah kita lakukan. Riset mudahnya seperti itu. Ya, produk sudah, riset sudah. Sekarang kita tinggal siapkan amunisi penjualan digital. Ya, kayak gimana itu? Next. Ini Bapak Ibu, jadi kita akan merubah produk fisik kita tadi menjadi produk digital. Ya, ada gambar yang kita siapkan, ada video yang kita siapkan, atau bahkan katalog dari produk itu. Ya, karena customer kita nanti ada di negara yang jauh dari kita, maka mereka hanya bisa melihat gambar, video dan sebagainya. Kita siapkan yang terbaik, ya, gambar, video sama katalog. Yuk, next. Tool editornya bebas, terserah Bapak Ibu mau pakai apa, next Mas. Terus, yang kiri itu adalah untuk gambar, ya. Ada Canva, ada PowerPoint, ada Pixabay. Yang kanan itu adalah video editor, ya. Bitnami, Render Forest, Video Spin Blaster. Terserah Bapak Ibu biasanya pakai yang mana, gitu ya. Yang dikuasain, yang termudah, jangan yang susah-susah. Semuanya untuk editor tool,